Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'minu bih wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Zat yang Maha Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia dan anugerah, kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Di atas nikmat ini kita berkumpul. Hadirin yang mulia, Allah tabaraka wa ta'ala adalah Zat yang Maha Ar-Razzaq, memberikan rizki. Khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rizki. Rizki itu apa? Ulama kita mendefinisikan rizki itu adalah kullu ma yantafi' bihil insan maddatan aw ma'nan. Segala yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupannya, maddatan aw ma'nan, baik itu yang sifatnya materi ataupun non materi. Sandang, pangan, papan itu rizki. Kesehatan juga termasuk rezeki. Kita diberikan pekerjaan, dengannya bermanfaat untuk kehidupan kita, keluarga, dan keturunan kita, itu rezeki. Seorang pemuda, dia bisa bersekolah dari tingkatan tertentu sampai tingkatan yang ingin dia capai, dan itu bermanfaat untuknya, itu rezeki. Dia bisa berbentuk materi, dia juga bisa berbentuk non materi. Hadirin yang mulia, ini sudah masuk bulan Muharram, berarti 1444 Hijriah. Ya, sebelumnya ada Ramadan, ada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu. Sekarang Muharram. Muharram terjadi setelah bulan Zulhijjah, bulan yang di situ ada ibadah haji. Ketika kita bicara haji, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih Bukhari dan lain-lain, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Padahal kan rukun haji bukan cuma Arafah, tapi disebutkan itu al-hajju Arafah. Sentralnya haji di Arafah. Dikala orang itu berkumpul semua, ya, dari setiap penjuru negeri, dari negeri-negeri yang jauh, ya, dengan pakaian yang sama, dengan lisan yang sama, dengan talbiyah yang sama, labbaik Allahumma labbaik, dengan takbir yang sama. Hadirin yang mulia, mereka kumpul bareng-bareng melaksanakan salat zuhur dan asar dengan cara dijamak, takdim qasar. Setelah itu mereka dari mulai ba'da zuhur sampai sebelum terbenamnya matahari terus berdoa, meminta pertolongan. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, nafar awal, nafar tsani. Diceritakan dalam hadis-hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum."
laksanakanlah oleh kalian manasik-manasik haji dan umrah yang datang dariku. Jadi haji dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis lain, man tawadda'a mithla atau nahwa wudu'i hadza thumma yusalli rak'atain wa lam yuhdits fihi ma nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu Muslim dan lain-lain. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku. Jadi wudu pun dengan cara Nabi. Ya, setelah dia selesai berwudu, setelah berwudu seperti wuduku ini, lalu dia melaksanakan salat 2 rakaat, di situ dia tidak mengingat apapun kecuali hanya Allah, maka Allah ya ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Ya. Hadirin yang mulia, nah sekarang kita bulan Muharram berada nih. Bicara bulan Muharram, kita akan bicara bulan Hijrah. Bicara bulan Hijrah, kita akan bicara tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu biasanya kalau para penceramah, para kiai, para ulama. Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di tanggal 13 ya tahun setelah bi'tsah kenabian. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal kurang lebihnya. Kalau di tahun Masehi kan sekitar 22 Juli 622 kurang lebihnya. Ya, hijrah ini terjadi karena begitu kerasnya permusuhan ya yang mengakibatkan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam melaksanakan syariah Islam. Ya. Di antara mereka ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bagaimana disiksa luar biasa, diletakkan di atas dadanya batu yang sangat panas di tengah padang pasir, terik panas matahari luar biasa nih mulia, kebayang. Dipaksa untuk kufur, dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat syirik, tapi yang keluar dari beliau apa? Lisannya ahad, ahad, ahad. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, bagaimana Yasir dibunuh, istrinya dibunuh, bahkan nauzubillah sampai ditombak kemaluannya katanya sampai seperti itu. Ini kan perjuangan yang dahsyat. Bagaimana umat Islam terdahulu ya, Khabbab bin Al-Arat disiksa habis-habisan. Sampai begitu disiksanya, diletakkan bara api, kemudian punggungnya diseret di atas bara api tersebut sehingga bara api tersebut menjadi apa? Padam oleh apa? Darah-darahnya, gaji-gajinya. Anda bisa bayangkan betapa tersiksanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia masuk Islam, dia langsung dakwahkan Islam di Ka'bah di Mekah Mukarramah, digebugin sampai babak belur. Besoknya lagi seperti itu, digebugin lagi sampai babak belur. Sehingga ada sahabat mengatakan, ada orang bukan sahabat, ada orang Quraisy mengatakan, jangan bunuh dia. Kalau kita bunuh dia, kafilah perjalanan kita nggak bisa lewat katanya. Kaumnya pasti akan apa? Menuntut balas. Diganggu tuh bisnis kita. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Cuman babak belur habis-habisan. Ya, ini yang dialami oleh para sahabat. Bagaimana dialami oleh Rasul? Jangan tanya. Sayyidina Muhammad SAW dihina, dicaci, dimaki. Sebelum beliau menjadi nabi disebut sebagai Al-Amin. Tapi setelah beliau menjadi nabi, apa sebutannya? Kadzdzab, pendusta, sahir, tukang sihir, majnun, gila. Ini kan dalam Al-Quran dijelasin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang di dalam Al-Quran Allah memuji dirinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, sungguh engkau ini memiliki akhlak yang agung. Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji seorang makhluk yang bernama Muhammad dengan apa? Pemilik akhlak yang agung. Tapi di depan orang-orang Quraisy kafirin ini justru lain lagi. Nabi dipukul, Nabi dicekek,
Dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi SAW ketika sedang sujud di Ka'bah, maka Abu Jahal dan lain-lain mereka sambil bermusyawarah, siapa nih yang akan menghinakan Muhammad ini? Dia kan mau sholat nih. Coba di antara kalian ada nggak yang mau membawakan kotoran onta? Saat dia sujud, dia apain? Letakkan di mana? Di atas punggungnya. Ini kan hadis Bukhari. Maka salah seorang ngambil kotoran unta, Sayyidina Muhammad SAW lagi sujud, diletakkan sampai datang Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Beliau sendiri yang membersihkan kotoran unta dari punggung ayah tercintanya. Setelah itu beliau sambil mencaci maki orang-orang sekitarnya, dan dia berani. Kamu ini. Padahal masih kecil saat itu. Setelah selesai sholat, Nabi berdoa, mendoakan jelek orang-orang ini. Alaika bi Abi Jahal, alaika bi Utbah, alaika bi Umayyah, alaika, sekitar 10-11 orang. Dan semuanya yang didoakan oleh Nabi hancur binasa, terbunuh. Di perang Badar, di perang Anu, terbunuh semuanya. Bahkan mengatakan di fi qalibi Badar, mereka semua dimasukkan ke dalam ke dalam sumur Badar, terbunuh. Ini penderitaan hadirin. Kalau kita cerita tentang penderitaan Nabi SAW dan para sahabat di Mekah, luar biasa. Mereka cinta Mekah, berat untuk meninggalkan Mekah, tapi disuruh hijrah oleh Allah, sehingga terjadi hijrah ke Habasyah pertama, hijrah ke Habasyah kedua, sampai akhirnya datang izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Sayyidina Muhammad SAW untuk berhijrah. Dan proses hijrah ini dipenuhi dengan persiapan-persiapan yang matang. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, untuk sampai kepada hijrah ini beliau sudah menyiapkan 2 kendaraan. Jadi nggak ujuk-ujuk hijrah ini. Abu Bakar radhiyallahu an sudah menyiapkan 2 kendaraan. Dan ketika Islam ini tersebar di Madinah, hadirin yang mulia, terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka melihat juga orang-orang ini Islam pada hijrah ke Madinah, mereka khawatir nih akan terbentuk kekuatan, aliansi, kelompok, negara atau apapun di negeri lain yang akan membahayakan posisi mereka di Mekah. Akhirnya di Darun Nadwah, di Darun Nadwah ini orang-orang kafir Quraisy mereka semua berkumpul, sepakat akhirnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Gimana caranya? Kalau nanti Muhammad kita bunuh, kan nanti Banu Hashim dan Banu yang lain mereka akan minta pertanggungjawaban. Gimana caranya supaya mereka kalah secara jumlah? Ya udah, sekarang dari setiap kabilah Quraisy 1 pemuda diutus, sehingga terkumpullah sekian pemuda. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 100 dalam beberapa riwayat. Tujuannya apa? Supaya ketika terjadi pembunuhan kepada seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelompok Rasul, keluarga Rasul mau balas dendam, mau minta pertanggungjawaban darah, nggak berdaya karena kalah jumlah. Dan itu terjadi. Ini singkat ceritanya. Akhirnya di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dikepung oleh para pemuda ini, Rasul justru diperintahkan keluar. Membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun, sambil ditaburkan sedikit tanah sehingga mata-mata mereka tertutup, tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ beliau bergerak kepada Abu Bakar dengan 2 kendaraannya, bergerak terus menuju Gua Thur. Di Gua Thur beliau tinggal selama 3 hari. Di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Asma radhiyallahu anha yang menyediakan makanan. Di situ ada Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ditugas untuk menjadi mata-mata cari informasi mengenai orang-orang kafir Quraisy. Di siang hari Abdullah bin Abu Bakar seperti biasa hidup cari informasi apa gerakan mereka untuk membunuh Rasul dan ayahnya. Di malam hari, larut malam dia datang ke Gua Thur itu memberikan kabar informasi. Ketika waktu sahur balik lagi ke Mekah Abdullah ini, seolah-olah dia tinggal di Mekah, nggak kelihatan tuh, karena kan gelap gulita zaman dulu, nggak ada PLN, gelap. Jadi di waktu sahur sebelum subuh Abdullah sudah ada di Mekah.
Dan Nabi SAW menyewa Abdullah bin Uraiqit, orang yang non muslim loh, untuk menjadi guide, pemandu jalan dari Gua Sur kemana? Ke Madinah, melalui jalan-jalan yang tidak biasa dilalui demi keselamatan. Ya, sampai akhirnya di Masjid Quba, di sana buat masjid, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Akhirnya sampai ke Madinah Munawwarah. Di Masjid Quba buat Masjid Quba, ya, di Quba buat Masjid Quba, nyampe Madinah buat Masjid Nabawi. Nah, ketika di Madinah saat itu adalah negeri yang tidak bersahabat bagi penduduk Mekah, sehingga masyarakat Mekah yang hijrah ke Madinah itu mereka terkena rata-rata penyakit demam, sehingga membuat orang-orang Mekah ini tidak betah tinggal di Madinah. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai berdoa jelek, mendoakan keburukan, kehancuran Umayyah dan lain-lain karena telah mengusir mereka dari Mekah. Melihat ini Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'al hubbana Madinah ka hubbina Makkah au dhi'fain minha. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, bahkan berkali-kali lipat. Ya Allah, sebagaimana Ibrahim telah mendoakan Mekah dengan keberkahan, ya Allah, aku juga mendoakan Madinah dengan keberkahan, bahkan 2 kali lipat keberkahannya. Ya Allah, berkahi takaran-takaran Mud dan Sok Madinah dan lain-lain. Sampai segitunya Nabi mendoakan Madinah. Proses hijrah ini cukup panjang. Nah, kita bukan itu yang mau kita ceritain, ya. Tapi kita ada poin menarik. Ketika Rasul SAW di Madinah, sampai di Madinah, itu ada 2 kelompok, Aus dan Khazraj, yang 100-an tahun lebih, dalam riwayat 120 tahun lebih, mereka berseru, bermusuhan. Sayyidina Rasul SAW sampai di Madinah, maka beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Di Mekah Rasul mempersaudarakan 2 orang. Supaya apa? Ada kekuatan ukhuwah persaudaraan. Jadi Islam itu dimulai dengan menguatkan ukhuwah persaudaraan. Makanya kenapa ada ayat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu dzata bainakum. Orang beriman itu semua saudara. Hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain, al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu saudara muslimnya. La yadzlimu, tidak boleh menganiaya. Jangan zalimi sama muslim. Bahkan dalam Hajjatul Wada, Rasul SAW sudah mengatakan Allah telah mengharamkan harta kalian, darah kalian, dan kehormatan kalian di antara kalian. Nggak boleh saling mengganggu. Nggak boleh kita ngambil harta umat Islam tanpa hak. Illa antakuna tijarah, kecuali ada transaksi antaradin yang berdasarkan keridhaan kedua belah pihak. Terjadi barter antara uang dan barang, atau antara barang dan barang. Tapi itu pun harus ridha. Ada tawar menawar, boleh. Makanya ada bisnis ini, ada mudharabah, musyarakah, ada ijarah. Begitu yang mulia. Ini adalah jenis-jenis transaksi yang dihalalkan supaya pemindahan hak dari satu orang ke orang lain dengan cara yang benar. Makanya kenapa riswah, korupsi, sogok menyogok, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok keduanya di mana? Di neraka. Kenapa riba diharamkan? Kenapa gharar diharamkan? Kenapa maisir, judi diharamkan? Karena ini adalah bentuk-bentuk pemindahan hak yang zalim, yang merugikan para pihak, yang merusak sendi-sendi ekonomi. Kenapa orang yang ketika dia berhutang haram untuk mengambil manfaat dari hutangnya? Itu menjadi riba. Karena orang yang sedang susah, dia perlu pinjaman, harusnya dibantu. Karena proses pembentukan Islam berdasarkan persaudaraan, dan kalau namanya saudara saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hadirin yang mulia, di Mekah dan di Madinah para sahabat itu macam-macam.
Ada yang orang Arab asli, ada yang dari Habasyah, ada yang dari Yaman, ada yang dari Farsi, ada yang datang dari negeri-negeri yang lain. Jadi mereka kayak kita, sama. Di kita ini ada yang Sunda, ya nggak, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang daerah Anu, macam-macam. Bahasanya juga, dialeknya, lahjahnya macam-macam. Tapi semua dipersaudarakan, hadirin. Di Mekah dipersaudarakan, nyampe Madinah Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan, dikuatkan persaudaraan. Makanya kenapa ada ayat An-Nisa 114, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan najwa. Itu adalah bisikan-bisikan, omongan-omongan yang rahasia. Jadi kalau berbisik-bisik ya seperti itu nggak ada kebaikannya, kecuali dalam perkara-perkara bagi orang-orang yang memerintahkan kepada sedekah. Datang ke seorang, pelan-pelan, Pak, sedekah masjid, Pak, sedekah buat fuqara masakin. Dia senyap-senyap seperti itu. Itu bagus tahu. Au ma'rufin, atau dia berbisik-bisik dengan apa? Mengarahkan orang, memerintahkan orang kepada ma'ruf, segala bentuk kebajikan, berbagi kepada sesama. Au islahim bainan nas, atau untuk mendamaikan para pihak yang berseteru. Maka barang siapa yang mengerjakan itu semua karena mengharapkan segala bentuk keridhaan yang datang dari Allah, Allah pasti, kata Allah, kami pasti akan memberikan kepadanya pahala yang azima, yang agung di sisi Allah. Hadirin yang mulia, bulan Hijrah itu identik dengan gerakan Islam, dengan semangat jihad, dengan semangat hijrah. Makanya kenapa Sayyidina Muhammad mengatakan la hijrata ba'dal fathi, ya, walakin jihadun wa niyatun. Setelah futuh Mekah, Mekah terbuka, tidak ada lagi hijrah, kecuali hijrah dalam rangka jihad dan dalam rangka niat-niat yang soleh. Makanya hijrah itu kita lihat tadi dari Habasyah sekali, Habasyah kedua kali, lalu ada hijrah ke Madinah Munawwarah, lalu ada proses hijrah setelah dari Mekah ke Madinah, ada hijrah berikutnya apa? Kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah dan Jazirah Arab, mereka berhijrah datang ke Madinah, belajar agama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kabilah Anu, kabilah Aus, kabilah ini, kabilah Daus, kabilah apa di Yaman, kabilah di Mesir, datang tuh ya ke Madinah. Lalu yang terakhir orang-orang Mekah hijrah ke Madinah setelah hijrah Rasul untuk bisa kembali ke Mekah lagi. Nah, setelah hijrah ini kata Nabi nggak ada lagi hijrah-hijrah kecuali jihad dalam rangka berjihad. Wa niyatun, dan untuk niat-niat yang lain. Seperti apa? Hijrah dari apa? Dari negeri yang penuh dengan kekufuran menuju negeri yang penuh dengan keimanan. Silakan hijrah seperti itu. Atau hijrah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan untuk berhijrah ke tempat yang penuh dengan ketaatan. Itu dibolehkan. Misalkan di satu negeri ini untuk beribadah, untuk sholat susah, ya, diancam dan lain-lain dan sebagainya. Ya udah, pindah aja dari negeri tersebut. Cari negeri yang aman kita beribadah. Dan Indonesia alhamdulillah termasuk negeri yang aman. Jadi kalau ada orang mengumandangkan jihad perang di Indonesia, bukan pada tempatnya. Karena kita aman, kita punya ulul amri, kita punya presiden, punya menteri, ada DPR, ada MPR, ada eksekutif, yudikatif, legislatif, ada perangkat-perangkat, ada aparat, semua berjalan. Kebaikannya kita syukuri, alhamdulillah. Keburukan-keburukannya, ketidakadilan, kezaliman, ya kita sabar. Benar enggak? Kita cukup sampaikan aspirasi dengan baik. Kalau mengkritik dengan baik, kan begitu, ya enggak? Kalau memberikan usulan, berikan usulan dengan baik kepada para pejabat pemerintah kita supaya memimpin bangsa ini lebih baik lagi. Jangan korupsi, jangan zalim, misalkan kalau terjadi itu.
Berikan amar ma'ruf nahi munkar, itu hak kita. Berikan. Kenapa? Dalam hadis dikatakan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Kulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, agama itu nasihat buat siapa aja? Lillah, nasihat buat Allah, menghendaki kebaikan untuk Allah. Dengan cara apa? Mentauhidkan Allah, mentaati seluruh perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu bagi siapa lagi ya Rasul nasihat ini? Likitabih, untuk Al-Quran. Dengan cara apa? Mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, membawa Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa lagi ya Rasul nasihat ini? Wali rasulihi, bagi Rasulnya, meyakini Rasul sebagai abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin, kan begitu. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan sunnah-sunnah Nabi, membela agama Nabi, menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan para ulama warasatul anbiya. Bagi siapa lagi ya Rasul nasihat ini? Wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin umat Islam. Nasihat dengan cara apa? Dengan cara mentaati kebaikan-kebaikan pemimpin dalam keputusan-keputusannya, dan dalam keburukan-keburukannya bersabar dan memberikan pandangan-pandangan, nasihat, kritik yang membangun. Silahkan, selama aman dalam mengkritik. Kalau enggak aman, dikriminalisasi, ya jangan. Kalau enggak kita terancam, kan begitu. Lalu bagi siapa lagi nasihat ini? Wali amatil muslimin, bagi seluruh umat Islam. Ternyata hadirin yang mulia, sebagaimana Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Ketika tidak ada arafah, nggak ada haji, nggak sah, karena rukun. Maka sama an-nasiha, nasihat itu rukun dalam agama. Menginginkan kebaikan, menghendaki kebaikan untuk Allahnya, untuk kitabnya, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk para pemimpin, dan untuk seluruh umat Islam. Oleh karena itulah hadirin yang mulia, di dalam hijrah ini kemuliaan akhlak ditunjukkan. Contoh misalkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hijrah, Abu Bakar radhiyallahu an menyiapkan 2 kendaraan. Beliau mengatakan, ya Rasul, ini kendaraan gratis buat engkau. Nabi mengatakan, enggak, saya nggak mau gratisan. Untuk hijrah saya, kendaraan ini saya yang beli. Jadi Abu Bakar nawar apa? Menawarkan gratis. Rasul nawar apa? Enggak, saya bayar. Ini kan akhlak yang mulia. Ya, banyak manusia inginnya minta, inginnya gratisan. Tapi Sayyidina Muhammad SAW memperlihatkan apa? Kalau berhijrah, berjihad harus dari kedermawanan diri. Harus dari modal diri, bi amwalikum wa anfusikum. As-sakha wal jud, pengorbanan. Maka kedermawanan, mau berkorban di jalan ini akhlak yang mulia. Mau berbagi. Karena as-sakha wal jud, ya, berkorban, memberikan harta, wa mimma razaqnahum yunfikun, ini adalah bagian dari cabang iman. Ini harus kita pahami bareng-bareng. Perjuangan agama harus mau modal, harta masing-masing. Jangan si fulan si bapak anu si bapak anu si bapak anu. Enggak, kita sekarang akan galang dana dari bapak anu. Jangan dulu. Galang dana dari kita dulu, dari panitia dulu, dari DKM dulu. Kalau mimpin ke DKM-an, DKM-nya harus berkorban. Mau berkorban, walaupun cuma 1.000 perak, walaupun cuma 10.000 perak. Bangun masjid mulai dari pengorbanan panitia dulu. Panitia ketika bangun masjid jangan pernah berpikir, oh nanti masyarakat yang mau tuh. Kita dulu yang siapin duit. Kata panitia A, saya semen. Kata B, saya besi. Kata C, saya split. Kan gitu. Jadi panitia, DKM atau siapapun orang yang ngurus umat, harusnya dia dulu yang berkorban. Biasakan untuk memulai pengorbanan di jalan Allah dari diri sendiri. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Ini contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan agama tidak gratisan. Perjuangan agama apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan diri dan harta masing-masing. Sebab kalau kita hari ini dalam perjuangan agama ini kita bertopang, kita bersandar kepada bantuan orang lain, bakal maju nggak? Harus mulai dari diri sendiri. Ini contoh kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, bagaimana yang ingin saya sampaikan di sini tentang bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan Muhajirin Ansar dan mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, dan bahkan Rasul membuat piagam Madinah supaya terjadi perdamaian antara Muhajirin Ansar, Aus, Khazraj, termasuk orang-orang Yahudi yang saat itu tinggal di Madinah. Ada piagam Madinah namanya, banyak poinnya, puluhan. Untuk apa? Mengatur hak dan kewajiban Muhajirin Ansar, Aus, Khazraj, termasuk orang-orang Yahudi Madinah, untuk bersatu dalam membangun Madinah, bersatu di dalam mensejahterakan Madinah, bersatu dalam perekonomian, dalam perpolitikan, di dalam perkara-perkara yang akan menjadi sebab rusaknya Madinah, misalkan dari penyerangan orang-orang luar Madinah. Mereka buat piagam Madinah, bersatu, yuk kita bela Madinah. Luar biasa tuh. Sampai orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan Rasul SAW dan orang-orang Islam, zimmah, mereka mendapatkan apa? Mendapatkan jaminan keamanan. Makanya kenapa ada ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat satu, berbuat baik. Yang kedua, berbuat adil. Ayo, berbuat baik, berbuat adillah kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafirin. Selama orang-orang non-muslim kafirin ini tidak, satu, memerangi kalian. Yang kedua, tidak mengusir kalian dari mana? Dari negeri kalian, dari kampung kalian, dari pemukiman kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini ayat jelas. Dalam berinteraksi sosial dengan non-muslim, kafirin, kalau dia tidak memusuhi kita, dia tidak mengusir, menjajah kita, ayo berbuat baik. Tetangga kita, orang non-muslim, lapar, kasih makan. Tetangga kita non-muslim misalkan nggak punya perumahan, dia terusir dari kontrakannya, kita orang Islam lihat ini, bantu kontrakannya supaya bisa dia ngontrak di situ. Jelas ayatnya. Tetangga kita non-muslim, dia nggak bisa bayar SPP sekolah, sekolahnya harus terhenti. Kita yang muslim misalkan punya kelebihan harta, bantu SPP sekolahnya. Kalau kepada orang non-muslim yang kafirin saja ada ayatnya untuk berbuat baik, apalagi kepada siapa? Sesama umat Islam. Makanya kenapa ada ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda, tegas kepada orang kafir. Kepada orang kafir tegas, tolak segala bentuk kekufuran. Tetapi kepada orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan kita dan mereka baik, kita baik. Tapi kepada kufurannya tegas, tidak. Kami tidak menerima segala bentuk kekufuran di sini. Segala bentuk kemaksiatan, pekat misalkan, penyakit-penyakit masyarakat. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Oleh karena itulah hadirin yang mulia, kenapa surat Al-Hujurat ayat 10 mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullah. Seluruh orang-orang beriman itu bersaudara. Allahu Akbar. Maka damaikanlah orang-orang yang berseru di antara kalian, hadirin yang mulia. Luar biasa. Allahu Akbar.
Nah ini hijratun Nabi SAW dari Mekah ke Madinah ini membawa konsep perdamaian, persaudaraan, pengorbanan. Dan hijrah Nabi SAW ini adalah dengan persiapan yang matang, karena sebelum hijrah sudah disiapkan tuh kendaraannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menyiapkan hartanya, Nabi juga sudah menyiapkan strateginya, menyewa guide orang yang non muslim untuk sampai ke ini. Bagaimana Nabi berstrategi 3 hari di Gua Sur, kemudian melewati jalan-jalan yang tidak umum dilewati, itu demi keselamatan. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kenabian, dakwah kenabian, taklim kenabian, usaha kenabian itu penuh dengan persiapan yang matang, tidak sembrono hadirin. Persiapan perlu matang. Mempersiapkan sarana-sarana terbaik untuk mencapai tujuan, itu adalah strategi metode kenabian. Kalau kita mau nikah, Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj, faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Nabi mengatakan kepada para pemuda sallallahu alaihi wasallam, hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki al-ba'ah. Ba'ah itu kemampuan. Satu, kemampuan kata ulama al-qudrah 'alal mahar, kemampuan ngasih nafkah. Yang kedua al-qudrah 'alan nafaqah, kemampuan ngasih nafkah kepada calon istri. Berarti punya kerja enggak? Punya kerja enggak? Punya penghasilan enggak? Mau bapak-bapak punya menantu soleh, kelihatan ahli masjid, ini hitam banyak tahajud, tanya kerja di mana nak? Alhamdulillah kerja saya cukup ngaji Quran. Terus nanti untuk apa mahar, insya Allah saya mau baca Quran maharnya. Nanti putri saya ditinggal di mana, insya Allah dengan baca Quran akan ada perumahan. Begitu cukup? Enggak kan? Karena baca Quran ibadah tertentu. Untuk sampai kepada mahar, nafkah. Yang ketiga adalah al-qudrah 'alal maskan, mampu menyiapkan perumahan bagi calon istrinya walaupun ngontrak. Maka ada ibadah yang lain namanya kasab. Apa? Berusaha, bekerja. Mau jadi pegawai negeri, pegawai swasta, mau jadi pengusaha, mau jadi penjual, mau jadi apa, yang penting halal. Itu ada ibadah lain namanya kasab. Makanya orang yang kasab, orang yang bekerja demi memenuhi keperluan dirinya, anak-anaknya, istrinya, demi menafkahi orang tua rentaknya yang sudah uzur, nggak bisa cari penghasilan, dia bekerja demi mereka. Nabi mengatakan fahuwa fi sabilillah, orang itu sedang berjuang di jalan Allah. Jadi Nabi sudah ngasih tahu nih, orang yang keluar dari rumah bekerja halal, menafkahi dirinya, anak istrinya, ayah ibunya, fahuwa fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah hadirin. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang mulia, hijrah ini harus dimaknai dengan semangat pengorbanan. Dan setelah orang itu mampu berhijrah dari satu tempat ke tempat lain, maka hijrah yang hakiki, Nabi mengatakan al-muhajiru man hajara manahallahu an. Muhajir yang sempurna, muhajir yang hakiki adalah orang yang mampu meninggalkan seluruh larangan Allah. Segala bentuk yang diharamkan mampu dia tinggalkan, itulah muhajir yang hakiki. Orang berhijrah dari satu kampung ke kampung lain, dari satu kota, dari satu negara ke kota ke negara lain. Berhijrah misalkan dari satu masjid ke masjid lain. Khair, itu bentuk hijrah fisik. Ya, tapi hijrah yang hakiki, setelah kita melakukan aktivitas hijrah fisik ini, kita mampu meninggalkan seluruh larangan Allah, itu muhajir yang sempurna. Kalau ada orang berhijrah dari satu tempat ke tempat lain, di tempat hijrahnya dia tetap maksiat, hijrah fisik dapat, tapi hijrah batin hakikinya nggak dapat, karena dia masih maksiat. Ya, dari satu kota A ke kota B hijrah, tetap di kota B riba lagi, zina lagi, judi lagi, mabok lagi, narkoba lagi, ke masjid kedul deui, kan gitu misalkan. Hijrah fisiknya dapat nggak? Dapat, hijrah fisiknya dapat. Udah hijrah dari kota A ke kota B. Tapi hijrah batin yang hakinya dapat tidak? Enggak dapat. Ada orang yang hijrah ke majelis-majelis taklim
untuk duduk di majelis-majelis ulama. Sempurna kapan? Ketika dia setelah hijrah ini dia mampu meninggalkan seluruh bentuk larangan Allah. Itulah hijrah yang hakiki. Nah ini yang sulit hadirin yang mulia, meninggalkan larangan-larangan Allah sulit. Contoh misalkan di zaman ini jaga mata, sulit nggak? Sulit. Nonton TV aja udah maksiat, benar nggak? Betul kan? Nonton berita maksiat. Bukan beritanya, apa yang maksiat? Penyiarnya tidak pakai hijab, benar nggak? Cantik-cantik lagi kan gitu ya? Benar. Tetap berita sore maksiat. Ya enggak, bukan beritanya, tapi apa? Si penyiarnya enggak tutup aurat. Melihat wanita enggak tutup aurat, maksiat tidak? Bapak-bapak maksiat enggak? Halal haram? Hah? Ya haram kan? Tuh. Susah kita jaga mata. Keluar rumah susah jaga mata. Ketika ngobrol susah jaga lisan. Mendengarkan sesuatu kadang-kadang susah untuk mengerem hal-hal yang haram yang kita dengar. Allahu Akbar. Ketika bekerja kadang-kadang kita terjebak dalam praktek-praktek yang tidak benar dalam pekerjaan. Misalkan, maka hijrah diperlukan dari suatu tempat ke tempat yang lain berbentuk fisik untuk apa? Supaya hijrah batinnya tercapai. Itu maksudnya. Jadi kenapa misalkan ada orang narkoba nih, dia pindah aja ke tempat yang lain supaya menghindari teman-teman narkobanya. Ada cerita begini, ada orang membunuh 99 orang, masih ingat nggak? Ada hadisnya kan? Dia tanya ke seorang ahli ibadah, ada nggak taubat buat saya? Apa dosa kamu? Saya sudah membunuh 99 orang. Kata si orang ini, waduh berat dosanya itu, besar banget, nggak ada taubat. Akhirnya orang tersebut dibunuh ke 100. Nauzubillah. Datang dia akhirnya setelah bunuh orang yang 100 ini, datang ke salah satu ulama di masanya. Ada nggak saya taubat? Apa dosa muna? 100 orang udah saya bunuh. Oh ada katanya. Cuman kamu wajib berhijrah, meninggalkan tempat maksiat kamu ke tempat di mana kamu akan menuju Allah. Siap katanya. Maka dia pun berangkat. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Turun malaikat rahmat, malaikat azab. Masing-masing punya pandangan. Kata malaikat azab, dia belum nyampe tempat hijrah, belum nyampe tempat taubatnya. Dia udah mati duluan nih di perjalanan. Ini milik saya, mau saya azab. Kata malaikat rahmat tuh bisa. Walaupun dia belum nyampe tempat taubat, kan sedang proses. Yang namanya proses dianggap juga dong. Dia wajib dirahmati oleh Allah. Nah, saat mereka sedang berseru itu dalam beberapa riwayat, Allah turunkan lagi satu malaikat. Coba kalian hitung, ini orang lebih dekat ke tempat maksiat dulu atau ke tempat taubat. Saat mereka sedang menghitung itu, para malaikat sedang menghitung, Allah kirimkan wahyu kepada bumi supaya dia didekatkan kepada tempat taubat. Dan ternyata bedanya hanya beberapa jengkal saja, lebih dekat ke tempat taubat. Akhirnya si orang ini apa? Dirahmati oleh Allah. Dalam proses meninggal, 100 orang dia bunuh. 100 orang dia bunuh. Maka itulah yang disebut dengan niyatul mu'min khairum min amalih. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Dia udah niat, udah bergerak. Di tengah niat, di tengah proses belum nyampe sudah apa? Sudah wafat. Allahu Akbar. Seperti ada orang dia keluar rumah untuk menjadi hafiz Quran, di tengah perjalanan meninggal dunia. Nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama siapa? Hafiz Quran, walaupun mungkin dia cuma hafal juz amma. Jadi yang mulia, ada santri sedang belajar di pesantren misalkan, belajar tafsir hadis, Quran, fikih, usul dan lain-lain. Di tengah perjalanan wafat misalkan, di hari kiamat dibangkitkan bersama safnya ulama, dimuliakan. Walaupun belum nyampe jadi ulama. Sekarang ada orang pergi haji, nyampe Jeddah meninggal dunia. Nanti di hari kiamat dapat nggak pahala haji? Walaupun dia belum haji, kan suka terjadi kayak gitu, betul nggak? Di pesawat wafat, nyampe Jeddah atau nyampe Madinah wafat, belum haji nih, atau ketika tanggal 8 Dzulhijjah mau tarwiyah wafat duluan, ya kan? Nah ini dapat pahala haji